Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore teman-teman semua. Yang saya hormati Ibu Arifah Purnamanirum MSc selaku dosen pengampu mata kuliah Zoologi Vertebrata dan teman-teman semua dari kelas PP3C yang saya sayangi dan saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai review artikel jurnal dengan tema teritori amfibi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Lili Kadri dengan NIM 20080860449. Yang kedua ada Atika Rahmah Ramadhani dengan NIM 20080860554. Yang ketiga ada saya sendiri Ahnia Rahmi Hanum dengan NIM 200808666. Dan yang terakhir ada Arif Nur Budiman dengan NIM 20080866070. Nah, topik pembahasan kita pada review artikel kali ini yang pertama ada identitas artikel jurnal, kemudian yang kedua ada tujuan dan manfaat penelitian, yang ketiga ada metode penelitian, yang keempat ada ulasan artikel jurnal, yang kelima kelebihan dan kekurangan artikel jurnal, dan yang keenam kesimpulan. Baiklah, langsung saja untuk pembahasan pertama mengenai identitas artikel jurnal, dan materi yang kedua mengenai tujuan dan manfaat penelitian akan disampaikan oleh Arif Nur Budiman. Kepadanya saya persilakan. Baik, saya Arif Nur Budiman. Di sini saya akan menjelaskan materi yang pertama mengenai identitas artikel jurnal. Artikel jurnal kali ini berjudul Pola Pergerakan Katak Batu Berbintik Hitam atau Staurois Scutatus menurut Gunter 1859 di Gunung Poteng, Kalimantan Barat. Artikel jurnal ini ditulis oleh Muhammad Zakaria, Junardi, dan juga Riyandi. Nama jurnalnya adalah Jurnal Protobion Volume 9 halaman 17-25 tahun 2020. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dan manfaat penelitian. Informasi tentang katak batu berbintik hitam atau Staurois Scutatus di Gunung Poteng, Cagar Alam Raya Pasi saat ini masih terbatas hanya pada keberadaannya. Sementara itu, informasi lainnya tentang katak ini masih belum tersedia. Penelitian tentang pola pergerakan dan perilaku berbiak pada Staurois Scutatus perlu dilakukan untuk mendapatkan informasi lainnya, sehingga diharapkan dapat menjadi data tambahan tentang sifat biologinya. Oke, untuk materi yang ketiga, metode penelitian akan disampaikan oleh Atika Rahmah Ramadhani. Kepadanya saya persilakan. Penelitian ini dilakukan selama 4 bulan, mulai bulan Januari sampai bulan April tahun 2019. Pengamatan pola pergerakan katak dilakukan selama 24 jam, yaitu mulai pukul 7 malam sampai kembali ke pukul 7 malam lagi, waktu Indonesia Barat. Nah, lokasi penelitian ini berada di Cagar Alam Raya Pasi, Gunung Poteng, Kalimantan Barat. Adapun deskripsi dari lokasi tersebut berada di sepanjang aliran air yang memiliki lebar 3-4 meter dengan kedalaman 0,5 sampai 1 meter dengan suhu air 25 derajat Celcius, suhu udara 27,3 derajat Celcius, kelembapan 75%, dan aliran air memiliki substrat dasar berupa batu dan pasir dengan arus deras. Nah, alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini antara lain alat tulis, baterai, GPS, handycam, kaliper digital, kantong plastik, kamera, keping seci, meteran, pH meter, tali sheet, timbangan, termohikrometer, stopwatch dan senter,
spool track, serta tali rapia. Langkah-langkah pengamatan pada penelitian ini yaitu dilakukan pada 20 individu dewasa, yakni 10 jantan dan 10 betina. Pengamatan dilakukan selama 2 hari. Setiap hari diamati sepasang katak jantan dan betina, masing-masing 5 pasang setiap 1 hari pengamatan. Katak-katak yang diamati ditangkap dengan cara menangkap langsung sepasang katak jantan dan betina yang ditemukan di lokasi penelitian. Selanjutnya, katak yang ditangkap terlebih dahulu ditimbang dan diukur panjang tubuh dari ujung moncong sampai anus dengan menggunakan kaliper digital. Nah, katak yang telah diukur kemudian dipasangi alat spool track berisi tali. Berikut adalah gambar peta yang digunakan dalam pengamatan penelitian artikel jurnal ini. Analisis data yang didapatkan dalam bentuk grafik untuk menjelaskan hubungan antara parameter-parameter yang diukur. Jarak pergerakan dari individu Cutatus diperoleh dengan mengukur jarak antar titik-titik yang diambil setiap 3 jam pengamatan. Hasil pengukuran jarak tersebut digunakan untuk memetakan pergerakan katak selama 1 hari. Nah, hasil analisisnya bahwa semua pergerakan kurang dari 0,05 meter dianggap sebagai 0, karena dengan jarak pergerakan tersebut dapat dijadikan sebagai pergerakan yang dilakukan di tempat atau hanya bergeser dari posisi awal. Pada artikel jurnal ini, metode penelitiannya selain melihat pada gambar peta, juga melihat net displacement dan alur kelurusan dari pergerakan. Dapat dilihat pada gambar 2 bahwa gambar tersebut adalah pola pergerakan katak yang dianalisis secara kuantitatif. Adapun net displacement yaitu jarak yang ditempuh selama katak dipasangi alat dan biasanya diukur selama 24 jam. Metode penelitian yang lainnya yaitu menggunakan rumus. Dapat dilihat di samping, yaitu rumus tersebut digunakan untuk uji hipotesis, juga dilakukan terhadap nilai alur kelurusan dengan menggunakan metode Chi kuadrat. H0 menandakan pola pergerakan jantan dan betina tidak menjauhi titik awal pengamatan. Sedangkan H1 menandakan bahwa pola pergerakan jantan dan betina menjauhi titik awal pengamatan. Untuk materi selanjutnya yaitu materi keempat, ulasan artikel jurnal akan disampaikan oleh saya sendiri, Ahnia Rami Hanum dan Lili Kadri. Hasil penelitian dari artikel jurnal tersebut, nah berikut merupakan tabel pergerakan katak setiap 3 jam pengamatan. Hasil penelitian tersebut yaitu pada siang dan malam hari, posisi horizontal terdekat dari badan air untuk katak jantan lebih dekat dibandingkan dengan katak betina. Rata-rata pergerakan selama 3 jam yang dilakukan katak jantan lebih dekat dibandingkan dengan katak betina pada malam maupun siang hari. Pada malam dan siang hari, pergerakan maksimum 3 jam lebih jauh terjadi pada katak betina. Posisi horizontal katak dari badan air digunakan untuk melihat penyebaran horizontal amfibi pada suatu habitat, sedangkan posisi vertikal amfibi dari badan air digunakan untuk melihat penyebaran amfibi berdasarkan ketinggian. Apakah menyusup di dalam tanah, di atas pohon, di atas batu, atau di atas kayu. Hasil menunjukkan rata-rata pergerakan katak secara horizontal dan vertikal dari badan air jauh lebih jauh pada siang hari daripada malam hari untuk katak jantan, sedangkan rata-rata pergerakan horizontal dan vertikal dari badan air lebih jauh pada malam daripada siang hari untuk katak betina. Selanjutnya, pola pergerakan katak betina 1, Staurois cutatus, bergerak lebih jauh jika dibandingkan dengan katak jantan 1. Sedangkan di bendungan 2 untuk katak betina 2, pergerakannya lebih jauh jika dibandingkan dengan katak jantan 4.
Hasil pengamatan pergerakan terlihat bahwa terdapat perbedaan antara pergerakan katak jantan dan betina. Bisa dilihat pada tabel di samping kiri mengenai hasil perhitungan, rata-rata jarak tempuh, rata-rata jarak dari posisi awal ke akhir, dan rata-rata nilai alur kelurusan escutatus. Yang pertama yaitu terlihat dari total pergerakan yang dilakukan selama 24 jam dari hasil C kuadrat hitung yang lebih kecil C kuadrat tabel 0 kurang dari 3,481. Terlihat bahwa katak betina pergerakannya lebih luas dibandingkan dengan katak jantan. Kemudian, nilai alur kelurusan dihitung untuk menunjukkan pergerakan katak menjauhi atau tidak menjauhi titik awal pengamatan. Pola pergerakan katak jantan dan betina tidak menjauhi titik awal pengamatan. X2 dihitung kurang dari X kuadrat tabel dengan nilai X kuadrat sama dengan 0,61 kurang dari 3,481 dengan nilai P sama dengan 0,05 uji C kuadrat. Meskipun uji C kuadrat menunjukkan bahwa katak jantan dan betina bergerak tidak menjauhi titik awal pengamatan, tetapi terlihat bahwa katak betina memiliki nilai alur kelurusan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan katak jantan. Ulasan artikel jurnal. Nah, pergerakan katak setiap 3 jam pengamatan menunjukkan bahwa pada siang dan malam hari, posisi horizontal terdekat dari badan air untuk katak jantan lebih dekat dibandingkan dengan katak betina. Kemudian, rata-rata pergerakan katak secara horizontal dan vertikal dari badan air lebih jauh pada siang hari daripada malam hari untuk katak jantan. Pada malam dan siang hari, pergerakan maksimum antara 3 jam lebih jauh terjadi pada katak betina. Rata-rata pergerakan secara horizontal dan vertikal dari badan air lebih jauh pada malam hari daripada siang hari untuk katak betina. Hal ini disebabkan karena pada malam hari aktivitas katak betina meningkat dan biasanya katak bergerak ke posisi terbuka di daerah perairan, menurut Hodgson dan Hero pada tahun 2001. Selanjutnya, pola pergerakan sebagian besar katak betina pergerakannya lebih jauh dibandingkan dengan katak jantan. Sebagai contoh di bendungan 1, jarak dari awal dan akhir pergerakan selama 24 jam untuk katak betina 1 adalah 28 meter, sedangkan katak jantan 1 adalah 8 meter. Bisa dilihat pada pola pergerakan di bawah, di mana pola pergerakan gambar A merupakan pola pergerakan Stauroiscutatus betina 1 dan gambar B merupakan pola pergerakan Stauroiscutatus jantan 1 di bendungan 1. Nah, hal serupa juga terjadi di bendungan 2 untuk katak betina 2 mencapai 16,60 meter dan katak jantan 4 mencapai 6,89 meter. Bisa dilihat pada gambar keempat pola pergerakannya. Pada gambar A merupakan pola pergerakan Stauroiscutatus betina 2 dan gambar B merupakan pola pergerakan Stauroiscutatus jantan 4 di bendungan 2. Nah, pergerakan katak betina ini lebih jauh dibandingkan dengan katak jantan. Hal ini dikarenakan katak jantan terikat dengan daerah bersuarannya seperti analisis yang dilakukan Lemker dan Brazil pada tahun 2000 pada katak Meopixes iteratus dari Australia. Sekian penjelasan dari saya, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Lili Kadri. Baiklah, saya Lili Kadri dengan NIM 200808609 akan melanjutkan presentasi mengenai ulasan artikel jurnal. Nah, dapat dilihat pada gambar 5, pola pergerakan katak jantan 1 di bendungan 1 pada akhir pengamatannya mendekati ke posisi di mana pertama kali ditemukan. Jadi, dapat dilihat bahwa posisi akhir pada katak jantan itu tidak terlalu jauh dari posisi awal ditemukannya. Nah, gambar 5 yang B, untuk katak jantan 5 di bendungan 2, ia hanya menetap di liang atau lubang tanah setelah pergerakan pertamanya pada pukul 22.00. Nah, katak tersebut hanya menetap di liang atau lubang tanah itu dikarenakan katak itu terus masuk ke dalam liang atau lubang tanah dan tidak dapat diamati lagi pada akhir pengamatan. Diduga ada predasi dari ular yang dialami oleh katak tersebut saat dalam liang atau lubang tanah. Namun demikian, tidak selalu pergerakan katak jantan jauh lebih kecil dibandingkan dengan katak betina.
Dapat dilihat pada gambar 6, pola pergerakan katak jantan 2 di bendungan 1 lebih banyak dibandingkan dengan katak betina 4 di bendungan 2 pada gambar B. Walaupun terlihat bahwa katak jantan ini cenderung seperti berputar-putar di satu lokasi dibandingkan dengan betinanya. Nah, jarak posisi akhir dari awal adalah 3,20 meter untuk jantan dan 2,13 meter untuk betina. Pergerakan yang terjadi tersebut berhubungan dengan aktivitas katak dalam mencari makan. Menurut Doll 1965, banyak dari pergerakan sangat pendek dari tempat awal dan kembali lagi ke posisi awal, yang mana pergerakan tersebut dapat diartikan sebagai perjalanan mencari makan. Jika terdapat serangga dan mangsa lain yang terlihat oleh katak, katak akan mengikuti mangsa sampai tertangkap atau lepas, kemudian akan mundur ke posisi semula. Nah, pergerakan-pergerakan yang dilakukan katak itu untuk berlindung dari kondisi lingkungan yang tidak mendukung keberadaannya. Kondisi panas pada siang hari membuat katak bergerak mencari tempat yang cocok agar terhindar dari masalah kekeringan. Hasil pengamatan pada siang hari dengan kelembaban berkisar antara 48-70%, katak semakin bergerak masuk ke dalam tempat-tempat yang melindungi tubuhnya dari cahaya matahari. Di lokasi bendungan 1, katak jantan 5 bergerak masuk ke dalam tumpukan serasah dan rerumputan yang ada di lokasi tersebut untuk melindungi dirinya dari paparan cahaya matahari. Menurut Dolman dan Trupp 1994, arah pergerakan amfibi dipengaruhi oleh kondisi habitatnya. Pasca perkawinan, sebagian besar pergerakan individu terlihat berada di sekitar lokasi perkawinan untuk memenuhi makanan dan menemukan tempat berlindung dari kekeringan dan pemangsa. Hasil perhitungan nilai alur kelurusan menunjukkan sebagian besar dari katak betina memiliki nilai alur kelurusan lebih besar dibandingkan dengan katak jantan, yang berarti pergerakan katak betina lebih menjauhi titik awal pengamatan. Perbedaan jenis kelamin pada katak dinilai memengaruhi nilai alur kelurusan tersebut, karena adanya perbedaan seksual dimorfisme, yaitu katak betina memiliki ukuran tubuh yang lebih besar jika dibandingkan dengan katak jantan, menurut Kusserini 2009. Perbedaan ukuran ini berbanding lurus dengan panjang ekstremitas atau anggota gerak yang menyebabkan nilai alur kelurusan katak betina jauh lebih dibandingkan dengan katak jantan, menurut Brownstein et al. 1994. Walaupun demikian, baik katak jantan maupun katak betina pergerakannya tidak menjauhi posisi awal pengamatan. Diduga karena penemuan katak sebagai objek pengamatan tidak jauh dari sumber air. Terdapat individu katak betina yang akan kawin, sehingga pergerakan yang dilakukan sebenarnya tidak jauh dari sumber air. Berdasarkan hasil penelitian, juga menunjukkan bahwa pergerakan katak Escutatus tidak berbeda jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pop dan Matthews tahun 2001 yang menyebutkan bahwa pergerakan amfibi berkisar antara 10-100 meter dari tempat perkembangbiakan. Menurut Beltoft dan Richardson 1990 dan Small et al. 1993 juga menyebutkan bahwa strategi pergerakan yang ditunjukkan oleh vertebrata akan berubah-ubah dari sekali perubahan atau sebelum satwa mengalami kematangan seksual, dan selanjutnya satwa tersebut akan bergerak di antara daerah teritori atau wilayah jelajahnya. Terus selanjutnya, kelebihan dan kekurangan artikel jurnal serta simpulan akan disampaikan oleh Alex Budiman. Baik, selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari artikel jurnal ini. Pada artikel jurnal diberikan gambaran pola pergerakan katak Stauroides scutatus betina dan jantan secara detail, sehingga pembaca akan lebih mudah memahami isi dari artikel jurnal tersebut. Sedangkan untuk kekurangannya yaitu
tujuan penelitian yang ditulis secara tersirat. Hal itu membuat pembaca harus membaca dan menyimpulkan dari hasil penelitian itu sendiri. Selanjutnya ada simpulan. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa berdasarkan pola pergerakan terlihat bahwa sebagian besar katak betina pergerakannya lebih jauh daripada katak jantan, sedangkan berdasarkan C kuadrat nilai alur kelurusan bahwa pola pergerakan katak jantan dan betina tidak menjauhi titik awal pengamatan. Sekian presentasi dari kelompok 3. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami akhiri, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.